Selamat pagi sidang Jemaat semua. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Saya undang sidang Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kami Perlu Kau Tuhan.
kami berdoa Tuhan, kalau ada kuasa iblis, roh jahat yang ingin coba-coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami thanking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah walau masih di rumah masing-masing dan masih secara online. Tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kita mau fokus sama Tuhan, biarlah hadirat Tuhan yang hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masih tetap berdiri, kita akan pujian besarkan nama Tuhan. sebab Tuhan itu baik. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Kasih setianya yang
tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Saya undang semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
memimpin ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami sudah banyak menaikkan puji-pujian Tuhan, kiranya puji-pujian yang sudah kami bawakan bisa tertanam untuk firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pakai Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan pada siang hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan saya berikan judul Yesus mengatasi segalanya. Banyak hal yang kita tidak bisa diatasi di dunia ini, dan itu membuat orang khawatir, membuat orang cemas, membuat kadang orang berputus asa. Tetapi pada pagi hari ini kembali firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya lewat judul ini, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus, Dia Allah yang sanggup mengatasi segalanya. Kita akan buka pembacaan kita yang pertama. Saya ambil dari Ayub pasal 22 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Bagian A dikatakan berlakulah ramah terhadap dia. Ini dalam terjemahan lain dikatakan kenalilah dia. Yaitu adalah Tuhan ya. Di sini dikatakan kenalilah Tuhan supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Nah, pada pagi hari ini menjadi pertanyaan kita semua. Apakah kita benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentu. Tetapi apa yang bisa Tuhan buat dalam kehidupan kita? Seringkali kita meragukan. Orang yang meragukan Tuhan, itu artinya dia tidak mengenal siapa Tuhan. Yesus Kristus yang kita sembah. Tapi orang yang mengenal Tuhan Yesus, pasti dia tidak meragukan. Karena dia tahu siapa Yesus. Allah yang sanggup mencelikan orang buta, orang lumpuh melompat, orang mati dibangkitkan, mengatasi badai. Allah yang melakukan segala perkara. Dia Allah yang berkuasa. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Nah, kalau kita percaya akan hal itu, maka boleh dibilang kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita mau lihat kepada diri kita masing-masing. Sebatas apa pengenalan kita kepada Tuhan? Ayub, kalau kita perhatikan cerita dan kisahnya, adalah orang yang banyak sekali mendapat berkat Tuhan. Tetapi banyak juga masalah yang dia hadapi. Bukti bahwa dia banyak mendapat berkat Tuhan, waktu iblis menghampiri Tuhan di surga, dia bilang, Ayub kau berkati, makanya dia soleh. Coba kalau kau ambil berkat itu daripadanya. Nah, akhirnya karena iblis minta supaya Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, Tuhan izinkan. Dan kebalikannya, Ayub bukan hanya diberkati, berkat yang banyak yang melimpah itu dalam sekejap hilang. Baik keluarga, baik harta, pangkat, kekayaan, bahkan sahabat-sahabatnya pergi meninggalkan dia. Tetapi Ayub, dia mengenal siapa Tuhan. Sehingga dia tidak menghujat, putus asa, sekalipun istrinya bilang, tinggalkan Tuhanmu dan matilah. Tetapi Ayub, dia tetap mempercayai siapa Tuhannya. Buktinya Ayub 19 ayat 25 dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub tahu ini bicara penebus. Siapa kalau enggak Tuhan Yesus Kristus? Hidup, dia bangkit di atas debu. Dinubuatkan dari sejak zaman dahulu kala. Bukankah Yesus juga adalah Allah yang bangkit dari kematian? Jadi saudara, Tuhan Yesus Kristus Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dan kalau Ayub bisa berkata, aku tahu penebusku hidup. Biarlah pada pagi hari ini kita
sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman pagi hari ini, kita juga mengenali Allah. Kita tahu persis siapa penebus kita. Dia Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Seringkali yang membuat manusia tertekan, manusia putus asa, itu karena tidak mengenal, tidak percaya bahwa ada sumber hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus, dia pernah berkata di dalam Matius 17 ayat 20, sekiranya kamu mempunyai iman, sekiranya kamu percaya, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Artinya apa? Kita dapat melakukan perkara-perkara besar kalau kita punya iman, percaya, mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Bahwa Allah kita hidup, Allah kita maha kuasa. Bukan saja tahu, bisa menyanyikan, Allah sanggup, Allah bisa, maha kuasa. Tapi meyakini, mempercayai, itu teruji saat datang masalah, saat datang penyakit, saat sesuatu yang tidak enak untuk tubuh kita datang menimpa kita. Tapi kita tetap mempercayai Tuhan seperti apa yang Ayub lakukan. Nah, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Artinya kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita asal kita memiliki iman kepada Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mau berhenti untuk hanya memikirkan kesulitan, penyakit, masalah. Tapi mari kita mau melihat, memikirkan kuasa Allah yang maha besar itu. Sehingga kita boleh mengalami Tuhan. Bukankah Rasul Paulus dia berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mampu, kita bisa, karena Tuhan yang maha kuasa itulah yang memampukan kita. Rasul Paulus, dia mengenal Allah yang hidup. Itulah sebabnya sejak dia mengiring Tuhan, tak putus-putus dia mengalami masalah, persoalan. Bahkan dia harus masuk penjara karena Kristus. Dia harus karam kapal. Dia harus terapung-apung di tengah lautan 3 hari 3 malam tidak makan. Dia harus didera, tetapi dia tetap sukacita. Dia tetap bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia tahu dan kenal siapa Allahnya. Demikian pula Daud. Daud bukan orang yang raja selesai, tetapi banyak juga masalah yang dihadapi oleh Daud. Sampai-sampai dia tulis apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu artinya sekalipun aku mengalami masalah, persoalan, tetapi apa ayat selanjutnya? Aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud bisa berkata demikian? Karena Daud mengenal Tuhannya. Daud mengenal Tuhannya sebagai apa? Gembala. Mazmur 23 kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Tuhan juga gembala kita, gembala yang baik, yang senantiasa menggembalakan kita, menyertai kita, melindungi kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saudara, Tuhan bukan hanya berkuasa untuk menolong, untuk mengatasi tekanan hidup yang mungkin datang menimpa umatnya, tetapi Yesus dia juga sanggup mengatasi penderitaan batin. Mungkin saudara sehat tubuhnya, tapi siapa tahu apa yang tersimpan di dalam hati. Mungkin ada luka batin, ya, entah itu karena masalah, entah itu karena satu peristiwa yang orang lain mungkin tidak tahu. Sehingga orang yang luka batin itu adalah orang yang seringkali dalam kesendiriannya mungkin dia berkata, kenapa ya harus aku yang menghadapi masalah ini? Atau kenapa ya tubuhku mungkin kurang sempurna? Kenapa aku harus kehilangan? Kenapa aku harus kecewa? Kenapa orang menyakiti saya? Kenapa orang menghina saya? Nah, orang yang merasa kenapa itu biasanya batinnya terluka.
Tetapi firman-Nya berkata di dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Allah kita berkuasa. Luka luar mungkin bisa diobati, luka dalam hati gak ada satu orang pun yang bisa mengobati. Tapi Tuhan, Dia segalanya, Dia sanggup mengobati luka batin kita. Orang yang luka batin itu biasanya gak bisa maju, imannya akan kerdil. Tetapi ketika Tuhan balut, maka dia akan menjadi seorang yang dibebaskan dari ikatan, dari belenggu, merasa diri rendah, merasa diri tidak disegani orang, merasa diri kenapa harus saya yang mengalami. Itu semua Tuhan lepaskan. Karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, Dia membebani luka kita, Dia menyembuhkan kita. Yesus itu tahu bahwa saudara dan saya tinggal di dunia yang jahat. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus pernah berkata bahwa di dunia ini kamu akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tapi kuatkanlah hatimu, kata firman Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Penderitaan sehebat apapun, penganiayaan sehebat apapun, Yesus sudah kalahkan. Kita cuma menghadapi, asal kita diberi kekuatan oleh Tuhan, kita bisa melewati semua itu. Karena Tuhan sudah kalahkan di kayu salib. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi entah itu penderitaan, entah itu penganiayaan yang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan bilang supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi di saat aniaya, di saat penderitaan, Tuhan tetap memberi damai sejahtera. Nah, siapa Yesus yang kita kenal itu? Selain Dia sanggup mengobati luka batin, Dia juga sanggup mengobati kekecewaan kita. Kadang ketika harapan tidak terwujud, orang menjadi kecewa. Pengen kuliah, gak diterima, kan kecewa. Pengen bekerja, gak dapet, kadang kita kecewa. Kita punya target tahun ini, mau buat ini, buat itu, tapi tidak tercapai. Kadang kita menjadi kecewa. Tapi kita mau belajar dari Rasul Paulus. Penundaan, misalnya kita menginginkan sesuatu kita tidak mendapat, itu bukan berarti Tuhan tidak baik. Tapi pasti Tuhan baik dan Dia punya rencana yang lebih baik dibandingkan rencana kita. Karena apa yang kita pikir baik itu belum tentu baik. Apa yang kita pikir benar itu belum tentu benar. Tapi apa yang Tuhan kasih kepada anak-anaknya itu pasti yang terbaik. Dan pasti benar. Salah satu contoh ketika Rasul Paulus, satu kali dia ingin berlayar menuju ke Spanyol. Tetapi apa yang terjadi? Malah kapalnya terdampar di Roma. Bukan itu saja, malah dia harus masuk penjara bawah tanah di Filipi. Mungkin secara daging, loh apa yang dia rencanakan kok meleset jauh, berbeda jauh. Tetapi dalam Filipi 1 ayat 12, Paulus dia berkata, rencana Tuhan itu indah. Justru karena di dalam penjara Filipi itulah Injil tersebar di seluruh Asia. Bukankah surat Rasul Paulus itu 14 suratnya itu ditulis justru di dalam penjara. Dan tersebar luas. Seluruh Asia gak ada yang tidak kenal Tuhan Yesus. Semua mengenal Kristus. Karena apa? Pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus. Karena Paulus di penjara. Jadi apa yang kita pikir gak baik itu ternyata Tuhan punya rencana. Dan itu yang terbaik. Jadi kalau hari ini mungkin kita kecewa dengan rencana-rencana kita yang belum tergenapi, mari kita mau pandang Yesus. Kalau kita pandang Yesus, hati kita terhibur. Nah, siapa Yesus? Yesus juga adalah Allah yang sanggup mengatasi kegagalan dan keputusasaan kita. Rasul Paulus dulu orang berdosa, pembantai umat Tuhan. Tapi setelah dia kenal Yesus, dalam Filipi 3 ayat 13 dia berkata, aku melupakan segala yang ada di belakangku dan mengarahkan diri
kepada apa yang di hadapanku. Ayatnya yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, dia gagal dalam hidupnya. Tetapi ketika dia terima Tuhan, dia bilang, aku melupakan segala yang ada di belakang dan mengarahkan apa yang di depan. Pagi hari ini, walaupun Paulus sudah mengenal Kristus, bukan berarti dia nggak pernah gagal. Bukankah dia didera, dia jatuh bangun dalam pengiringannya kepada Tuhan? Waktu dia baru mengenal Tuhan, dia datang kepada murid-murid menghindar dan berbisik-bisik, dia penganiaya hukuman Tuhan. Bayangkan, tertolak. Tapi Paulus tidak berputus asa. Bukan hanya Paulus, murid-murid saat dia tahu Yesus ditangkap, semua kabur kan? Itu bukti murid sedang putus asa. Dia kehilangan pegangan, kehilangan harapan. Sudah gitu mati di kayu salib, dikubur pula. Udah kehilangan harapan sama sekali. Kemudian hari ketiga ada gosip, mayat Yesus hilang, dicuri orang. Betapa putus asanya murid-murid. Ada yang mau pulang kembali ke Emos, ada yang kembali ke pekerjaan lama. Tetapi apakah Tuhan Yesus biarkan? Tidak, saudara. 40 hari Yesus mendatangi satu persatu itu murid-muridnya, baik ketika sendiri maupun ketika berkelompok. Dia bilang apa? Inilah aku. Lihat tanganku yang berlubang paku. Untuk apa Yesus mendatangi murid-murid? Memberi penghiburan, memberi damai. Dia menunjukkan tangan yang berlubang paku itu agar murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu hidup, bukan mati dikubur seperti yang dia dengar dari orang-orang, dari cerita orang banyak. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Buktinya dia menemui murid-murid, sehingga murid-murid tidak lagi kecewa dan putus asa. Bukankah tadi kita sudah nyanyi, Yesus, hanya Yesus yang sanggup menghibur. Ya. Dia satu-satunya sobat kita saat putus asa. Dialah penghiburan kita. Apa yang Tuhan lakukan dengan kemahakuasaannya? Dia pun mengatasi kesedihan kita. Hidup di dunia ini tidak luput dari rasa sedih. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya sukacita tiba-tiba kehilangan sukacita. Artinya sedih. Pemazmur, dia 3 kali berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu? Percayalah kepada Tuhan, dan kamu akan bersyukur lagi kepadanya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur, dia tahu kepada siapa dia datang untuk bisa mengatasi kesedihan hidupnya. Orang yang tertekan itu kan pasti sedih. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami apa yang pernah dialami oleh pemazmur. Tentu tidak sehebat yang dialami pemazmur ya. Karena Mazmur bilang jiwanya tertekan, gelisah, itu gak bisa tidur ya. Tidak ada tentram, tidak ada damai. Tapi akhirnya pemazmur dia menyadari ketika dia berharap kepada Allah, pemazmur tahu bahwa Allah sanggup menolongnya. Nah, saudara, dalam kesedihan ingat bahwa kita pun punya penolong, penghibur yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Jangan kita merasa Tuhan tinggalkan saat kita mengalami kesedihan. Justru Tuhan bilang bahwa Yesus akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Bahkan Yesus sendiri, dia adalah penghibur yang setia. Nah, saudara, bagaimana ketika kita menghadapi rintangan? Apa sih itu rintangan? Rintangan itu mungkin saudara punya tujuan, tiba-tiba terhalang. Ya, jadi satu cita-cita, visi yang sudah di depan mata tiba-tiba terhalang oleh sesuatu. Belajar juga kepada Rasul Paulus.
Paulus, saya tidak akan bacakan, dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Dan dia berdoa berkali-kali. Tapi apa Tuhan cabut itu duri? Ternyata tidak. Kalau Tuhan mau angkat itu duri, bisa nggak? Sangat bisa. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tetapi apa kata Tuhan? Jawaban Tuhan kepada Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara, kadang Tuhan izinkan rintangan itu menghalangi kita. Kita merasa lemah, kita merasa tak berdaya. Disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena kita tidak lagi memakai kekuatan kita. Kita tidak lagi sombong. Kita tidak lagi menganggap diri, oh sudah di depan mata, ini tinggal ambil. Tidak. Tetapi kita kembali digiring Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam kelemahan itu justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga Paulus berkata apa dalam ayat selanjutnya? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, ini yang biasa terjadi. Bagaimana kalau Tuhan terjadi dalam hidup kita? Kita harus mengeluarkan air mata, mencucurkan air mata. Tuhan juga Allah yang sanggup menghapus air mata kita. Bukankah banyak lagu-lagu ya yang menceritakan bahwa Tuhan sanggup menghapus air mata kita. Ketika kita hidup di dunia, ada firman Allah bilang, kau rangkai air mataku jadi permata. Engkau tampung air mataku di tirbatmu. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan kita menangis, mengeluarkan air mata, itu pun bukan sesuatu yang salah. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan menampung. Asal air mata kita itu bukan air mata buaya yang nonton sinetron nangis, tetapi kita menangis di hadapan Tuhan. Makin banyak air mata kita tumpahkan di kaki Yesus, Tuhan bilang, Tuhan sanggup menampung di tirbatnya. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya. Kalau kita sudah sampai di surga, Tuhan bilang, dihapus air mata kita. Dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Jadi Yesus segalanya. Air mata saja dia lihat. Berapa banyak contoh di Alkitab Tuhan melihat air mata Maria. Ya kan? Tuhan melihat air mata. Bahkan seorang perempuan mengurapi Yesus dengan air matanya. Bagi dunia mungkin air mata itu apa sih? Lambang kegagalan, lambang penyesalan, lambang sesuatu yang tidak baik. Tapi Tuhan sanggup ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukankah artinya Yesus sanggup mengatasi segalanya? Yang terakhir saudara, bagaimana kalau kita gelisah? Saudara, banyak orang juga merasa gelisah hari-hari ini, termasuk mungkin pelayan Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan. Dan orang kalau gelisah itu biasanya mencari teman untuk cari, karena gak bisa tidur kan, gak tenang hidupnya, untuk mencari simpati bisa jadi, tapi bisa jadi untuk mencari belas kasihan orang. Padahal makin banyak kita mencari simpati manusia, kita akan banyak kecewa. Nah, kalau kita nggak punya jalan keluar gelisah, jauh lebih baik kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat curhat yang terbaik, solusi terbaik Tuhan pasti berikan. Ketika kita datang padamu, kan ada lagu, datang padamu Yesus berikan damai sepenuh. Kalau kau lelah dan bertanggungan berat, datang kepada Yesus. Ayat terakhir Mazmur 28 ayat 7. Mari pemain musik maju ke depan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu berlian-lian hatiku. Dan dengan nyanyianku
aku bersyukur kepadanya. Nah, saudara, bahkan saat pernah nggak saudara merasa kok ada nyanyian dalam hati, ya? Nah, nyanyian dalam hati itu sesungguhnya adalah penghiburan yang dari Tuhan. Nyanyian dalam hati itu sanggup mengeringkan, menghapus air mata kita. Sebab itu kalau mungkin satu kali saudara tiba-tiba mendengar nyanyian dalam hati kita bersuka cita. Bukankah Maria ketika dia mendengar bahwa dia akan mengadu, dia pun mendengar nyanyian di hatinya, dia bersyukur. Ada nyanyian dalam hatiku. Nah, Kurkawan itu juga ada itu yang menyatakan itu. Jadi kalau ada nyanyian dalam hati, nikmati. Kalau perlu, keluarkan, suarakan. Itu menghapus air mata kita. Nah, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita boleh mengatasi segala masalah kita, karena kita menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa mengatasi masalah kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia takkan pernah tinggalkan diriku. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia takkan pernah tinggalkan diriku. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Amin. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu pada pagi menjelang siang ini. Sesungguhnya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengatasi segala-galanya. Pagi ini apapun yang menjadi masalah persoalan umat-Mu, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah pendidikan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, tak ada yang tidak dapat Engkau selesaikan. Sebab itu kami bangga dan bersyukur kalau kami boleh menyembah Allah yang hidup. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami boleh menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Curhat hanya kepada Tuhan. Ketika Yesus berbeban berat, Dia datang di Taman Getsemani untuk mencurahkan isi hatinya kepada Bapa di surga. Ajar kami juga Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah satu-satunya penolong dan pengharapan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Ibu-ibu, biasanya kita langsung selesai, tapi bapak-bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siang ini kita sudah di bulan Oktober. Itu artinya kita akan sebentar lagi merayakan Natal. Nah, singkat saja, setelah kita membicarakan di WA, mau dirayakan di mana itu terserah panitia, tapi yang pasti untuk supaya bisa segera bekerja dan bertanggung jawab, kita belajar ya untuk bertanggung jawab walaupun corona, bertanggung jawab kepada Tuhan. Artinya saya akan putuskan saja untuk membentuk panitia Natal. Ketuanya nanti setelah saya berdoa tentunya menimbang-nimbang, karena pasti penatua akan bilang
kaum muda aja gitu kan. Jadi ketua Saudari Anugrawati, sekretaris yang ganteng di sebelah kiri saya Saudara Arnes, kemudian bendahara Saudari Tabita. Nanti 3 panitia inti ini akan mencari yang lain-lain, wakil bendahara, wakil sekretaris dan sebagainya. Puji Tuhan, untuk menyingkat waktu saya undang. Saya percaya semua siap sedia karena melayani Tuhan, ya, bukan melayani manusia. Tuhan yang akan beri hikmat. Biasa GPDI Pondok Maharta, kita gotong royong bersama-sama untuk acara ini. Mari silakan berdiri saja ke depan. Mungkin madep ke sana nggak apa-apa, supaya jemaat melihat wajahnya. Ya, mari kita akan doakan. Bapak Ibu, Saudara semua, saya undang bangkit berdiri. Yang di rumah, angkat tangan saudara. Kita akan sama-sama mendoakan 3 saudara ini untuk melakukan tugas pelayanan, yaitu menjadi panitia Natal tahun 2020. Terima kasih banyak Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini setelah kami menyelesaikan ibadah umum, sebelum kami mengakhiri ibadah Tuhan, kami sudah terbentuk panitia Natal GPDI Pondok Maharta tahun 2020. Tuhan Yesus, sebelum melakukan tugas pelayanan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Baik Saudari Anugrawati sebagai ketua, Arnes sebagai sekretaris, Tabita sebagai bendahara. Tuhan mengurapi dengan urapan Allah dari tempat yang maha tinggi. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang dari Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menerima panggilan ini, Tuhan yang menyertai. Sebab itu kami, jemaat-Mu, mengangkat tangan. Kami akan menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan berkati Ketua Panitia Natal Anugrawati, sehingga dia dapat melakukan tugasnya dengan kasih kemurahan yang dari Tuhan. Kau berkati juga Sekretaris Arnes di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan memberkati, mengurapi. Bendahara Tabita, Tuhan berkati, urapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan setiap kami semua yang sudah mengangkat tangan sidang jemaat-Mu, Tuhan, kami bersatu hati berdoa. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita akan menerima doa berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.